Di banyak situasi, kemiskinan gak cuma melahirkan keterbatasan ekonomi, tapi juga kemarahan. Dan kemarahan itu seringkali diarahkan ke pemerintah. Setiap kebijakan baru, setiap krisis, setiap kegagalan struktural, semuanya dipandang sebagai bukti kalau negara gak pernah benar-benar berpihak. Tapi yang perlu dipahami, ini bukan cuma soal sikap. Ada pola psikologis dan sosial yang mendorong masyarakat miskin buat melihat sistem sebagai biang dari semua kesulitan yang mereka hadapi. Dan di balik itu semua, ada mekanisme yang lebih dalam dari sekedar keluhan. Ada konstruksi cara berpikir yang dibentuk oleh pengalaman hidup, ketimpangan, dan eksklusi sosial yang berlangsung lama. Nah, di video kali ini gue bakal bahas fenomena tentang kenapa banyak orang miskin yang sering menyalahkan pemerintah. Kita bahas dari sisi psikologi sosialnya. Buat tahu keseluruhannya, semuanya udah gue jelasin di video kali ini, so tonton videonya sampai habis. Locus of control itu konsep dasar dalam psikologi yang ngejelasin soal gimana seseorang melihat kendali atas hidupnya. Apakah dia ngerasa hidupnya bisa diatur sama dirinya sendiri atau semuanya tergantung dari faktor luar. Kalau seseorang punya locus of control internal, dia percaya kalau nasibnya ditentukan sama usaha, keputusan, dan sikapnya sendiri. Tapi kalau locus of controlnya eksternal, dia ngerasa semuanya ditentukan sama nasib, keberuntungan, orang lain, atau sistem di luar dirinya. Dan ini penting banget buat dijadiin kunci awal kenapa banyak orang miskin akhirnya cenderung nyalain pemerintah. Karena realitanya, kebanyakan dari mereka tumbuh di situasi yang gak ngasih ruang buat mereka percaya diri. Dari kecil udah terbiasa ngeliat kerja keras gak sebanding sama hasil. Sekolah terbatas, peluang kerja sempit, harga kebutuhan naik terus, dan kalau mau ngelangkah dikit aja udah harus siap dihadang biaya, birokrasi, dan tekanan hidup yang numpuk. Jadi wajar aja kalau akhirnya mereka ngerasa hidup ini dikendalikan sama hal-hal yang jauh di luar jangkauan mereka. Dalam kondisi itu, rasa frustasi makin numpuk, dan waktu tekanan itu terus terjadi, tapi gak ada kemajuan yang dirasain, mereka mulai kehilangan harapan buat mikir bahwa diri mereka sendiri punya kuasa buat ngubah keadaan. Ujung-ujungnya, pemerintah yang dianggap punya kuasa buat ngatur semuanya jadi pihak yang disalahin. Karena secara psikologis, nyalain sesuatu yang besar dan di luar diri sendiri itu lebih masuk akal buat orang yang udah ngerasa nggak punya kendali. Tapi masalahnya, kalau pola pikir ini dibiarkan terus, itu bisa jadi jebakan mental yang nyeret hidup mereka makin dalam. Karena begitu seseorang percaya semua hal di luar dirinya lah yang nentuin nasib, dia bakal berhenti ngelakuin sesuatu. Dia nggak bakal ngerasa penting buat belajar hal baru, nyari alternatif penghasilan, atau nyusun strategi buat keluar dari tekanan. Karena apapun yang dilakuin bakal kelihatan percuma di mata mereka. Mereka mikir, toh semua bakal sama aja. Karena yang megang kendali tetap orang atas. Pola pikir ini juga bikin refleksi diri makin jarang. Susah berduduk dan mikir apa yang bisa diubah dari cara hidup mereka sekarang. Karena energi dan perhatian udah habis buat ngeratapin sistem yang dianggap nggak berpihak. Dan tanpa refleksi nggak ada pembenahan. Tanpa pembenahan nggak ada kemajuan. Yang ada cuma rasa marah yang muter-muter di tempat. Pemerintah emang banyak kurangnya, gak semua kebijakan itu adil. Korupsi masih jalan, bantuan kadang gak tepat sasaran. Tapi ketika semua penderitaan dikaitin langsung ke sana tanpa proses evaluasi diri, maka yang terjadi bukan perlawanan, tapi penyerahan total. Bukan solusi, tapi frustasi kolektif yang terus diwarisin dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dan selama orang masih ngeliat hidupnya dikendalikan sepenuhnya sama hal-hal di luar dirinya, perubahan bakal susah buat muncul dari bawah. Karena semua keputusan, semua tanggung jawab, semua harapan dilempar keluar. Padahal perubahan sekecil apapun tetap butuh rasa percaya bahwa hidup bisa digerakin dari dalam. Waktu tekanan hidup udah terlalu lama numpuk dan jalur keluar gak kelihatan, manusia secara alami nyari pelampiasan. Bukan karena mereka gak mau mikir jernih, tapi emosi yang gak tersalurkan butuh tempat buat dibuang. Dalam psikologi, ini dikenal sebagai defense mechanism. Dan salah satu bentuk paling umum dari mekanisme pertahanan ini adalah scapegoating. Nyari kambing hitam buat dijadiin sasaran kemarahan kolektif. Buat masyarakat miskin, pemerintah jadi target paling gampang. Karena pemerintah itu simbol dari kekuasaan, uang, fasilitas, dan jarak sosial yang makin lebar. Pemerintah kelihatan hidup di atas, jauh dari realitas orang bawah. Ketika bantuan gak nyampe, mereka yang disalahin. Ketika harga bahan pokok naik, mereka lagi. Waktu listrik mati, jalan rusak, atau anak gak bisa sekolah, nama yang pertama disebut yaitu pemerintah. Bukan karena semua keputusan pemerintah itu salah, tapi karena buat orang yang hidupnya selalu dalam tekanan, menyalahkan satu objek eksternal itu lebih melegakan daripada harus duduk dan ngadepin realita bahwa hidup ini emang keras dan gak ada yang bakal bantu lo kecuali lo sendiri. Menyalahkan pemerintah itu bentuk pelarian dari rasa gak berdaya. Karena kalau
kalau penyebab masalah bisa didefinisikan di luar diri, artinya emosi bisa ditaruh ke sana. Rasanya lebih ringan meskipun masalahnya nggak selesai. Disinilah letak bahayanya. Ketika scapegoating jadi kebiasaan kolektif, masyarakat jadi gampang terjebak dalam narasi musuh bersama. Mereka berhenti ngeliat kompleksitas, nggak lagi bedain mana kebijakan pusat, mana daerah, mana masalah birokrasi lokal, mana yang sebenarnya bisa diselesaikan sendiri. Semuanya dilihat sebagai satu entitas besar bernama pemerintah, dan semua frustasi ditumpahkan ke situ. Akhirnya, setiap masalah hidup sekecil apapun diarahkan ke satu titik sasaran. Anak sakit tapi nggak bisa dibawa ke dokter, yang disalahin bukan kurangnya edukasi soal kesehatan atau nggak adanya alokasi dana darurat, tapi langsung pemerintah. Padahal yang terjadi di lapangan seringkali lebih kompleks, tapi scapegoating nggak butuh analisa. Yang penting ada objek buat disalahin, dan ketika objek itu konsisten dan dianggap berkuasa, scapegoating makin kuat. Masalahnya, pelampiasan ini nggak pernah menghasilkan solusi, karena scapegoating cuma ngasih ruang buat marah, tapi nggak ngebangun daya buat bergerak. Orang jadi pasif, fokusnya habis buat nyalahin, bukan nyari jalan keluar. Dan ini bukan soal salah atau benar, tapi soal efek psikologis yang ngunci orang di posisi frustasi terus-terusan. Di titik ini, masyarakat miskin yang udah terlalu lama dihimpit tekanan akhirnya masuk ke pola pikir yang terus muter di tempat. Mereka ngerasa marah, tapi nggak bisa nyalurin, ngerasa kecewa, tapi nggak punya kuasa buat ngubah keadaan. Maka yang paling masuk akal secara emosional adalah cari musuh, dan tempel semua rasa gagal ke sana. Dan pemerintah dalam posisi simbolik dan strukturalnya jadi kambing hitam yang paling ideal buat itu. Masalah utama bukan sekedar soal miskin atau enggaknya seseorang secara angka, tapi soal gimana dia ngerasa tertinggal dibanding orang lain yang hidupnya kelihatan jauh lebih enak. Dan dari situ, frustasi paling dalam muncul. Karena secara objektif, mungkin masih bisa makan, masih bisa kerja, masih punya tempat tinggal. Tapi ketika dia ngelihat orang lain bisa punya lebih banyak, lebih gampang, dan lebih nyaman, rasa keadilan sosial langsung terasa timpang. Ini yang dijelasin sama teori psikologi sosial, relative deprivation. Teori ini bilang bahwa orang nggak merasa sengsara karena dia kekurangan dalam arti mutlak, tapi karena dia merasa lebih sedikit dibanding kelompok lain. Bukan cuma soal pendapatan, tapi soal akses, kesempatan, pelayanan, dan pengakuan. Dan ketika ketimpangan ini makin jelas di depan mata, lewat media sosial, berita, gaya hidup public figure, bahkan tetangga sendiri, kesenjangan itu jadi makin menyakitkan. Orang-orang miskin ngelihat dunia di sekeliling mereka berubah cepat. Makin banyak orang bisa beli apapun yang mereka mau dengan mudah, sementara mereka masih harus mikir 2 kali buat beli beras, bayar listrik, atau ngisi bensin. Rasa ketimpangan itulah yang bikin mereka ngerasa dicurangi sistem, karena di kepala mereka semua ini nggak adil. Dan begitu rasa ketidakadilan itu udah kebentuk, target pelampiasannya lagi-lagi balik ke simbol terbesar ketimpangan, yaitu negara. Negara dianggap punya kuasa buat nyetir arah ekonomi. Negara dianggap biang dari distribusi yang nggak merata, dan pemerintah jadi aktor utama yang diposisikan sebagai pihak yang membiarkan ketimpangan itu makin lebar. Padahal nggak semua bentuk deprivation datang dari penindasan langsung. Banyak juga yang tumbuh karena persepsi sosial yang kebentuk dari proses perbandingan terus-menerus. Tapi justru karena itulah efeknya bisa lebih dalam, karena orang nggak cuma ngerasa kekurangan secara materi, tapi juga ngerasa dipermalukan secara sosial. Dan waktu itu kejadian dalam waktu lama, yang muncul bukan cuma rasa iri, tapi rasa dendam. Rasanya pengen nyalahin, rasanya pengen nunjuk satu pihak dan bilang ini semua salah mereka. Dan karena sistem ini terlalu besar buat dijangkau, yang disalahin jadi entitas simbolisnya, yaitu pemerintah. Meski realitanya lebih rumit dan banyak ketimpangan juga datang dari struktur pasar, pola konsumsi, atau perubahan zaman, tapi semuanya dilihat sebagai satu kesatuan, yaitu negara yang gagal ngatur, negara yang pilih kasih, negara yang cuma berpihak ke atas. Di titik ini, rasa miskin udah nggak lagi soal isi dompet, tapi soal identitas. Dan waktu identitas itu dibangun di atas rasa terpinggirkan, kemarahan jadi reaksi paling logis. Maka nyalain pemerintah bukan sekedar pelampiasan, tapi cara buat ngelola harga diri yang terus diinjak oleh realitas sosial. Itu bukan soal fakta, tapi soal rasa. Dan rasa ini nggak bisa dilawan cuma dengan data. Secara psikologis, manusia butuh percaya kalau dunia ini berjalan secara masuk akal. Sistem yang mereka hidup di dalamnya harus terasa adil, teratur, dan logis. Itu bikin hidup jadi terasa stabil. Makanya banyak orang yang awalnya tetap percaya pada negara, pada hukum, pada birokrasi, bahkan kalau hidup mereka sendiri belum ideal. Karena keyakinan bahwa sistem ini pasti ada alasannya, itu penting buat mempertahankan kewarasan. Tapi masalahnya muncul waktu sistem itu gagal buktiin dirinya layak dipercaya. Waktu orang udah hidup patuh, kerja keras, ikut
aturan tapi tetap susah, tetap miskin, tetap nggak punya akses. Harapan yang tadinya jadi pondasi buat percaya pada sistem itu pelan-pelan hancur. Dan waktu keyakinan itu jatuh, yang muncul bukan sekedar kecewa tapi marah. Inilah yang disebut versi kegagalan dari sistem justification theory. Teori ini pada dasarnya bilang kalau orang akan cenderung ngebela sistem karena mereka butuh merasa dunia ini adil. Tapi begitu sistem gagal memenuhi janji-janjinya, terutama keadilan ekonomi, sosial, atau pelindungan dasar, justifikasi itu nggak bisa bertahan. Orang jadi ngerasa ditipu, dan waktu ngerasa ditipu, reaksi alami yang muncul adalah menyerang balik. Buat masyarakat miskin, itu artinya rasa percaya yang dulu mereka punya ke negara jadi berubah jadi dendam. Mereka ngerasa udah cukup sabar, cukup ngalah, cukup berjuang, dan gak ada hasilnya. Akhirnya, sistem itu sendiri jadi musuh. Bukan karena mereka mau memberontak dari awal, tapi karena mereka ngerasa sistem yang lebih dulu ninggalin mereka. Dan dari situ, arah pikirannya berubah. Mereka mikir, kalau sistemnya udah gagal, ngapain gua bela? Dalam kondisi ini, pemerintah jadi simbol dari sistem yang rusak. Gak peduli siapa presidennya, siapa menterinya, atau siapa kepala daerahnya. Semuanya dianggap bagian dari mesin yang gak jalan. Maka waktu ada kebijakan baru, bantuan yang telat, atau keputusan yang gak populer, responnya langsung keras. Karena di mata mereka, itu bukan sekedar keputusan teknis, tapi bukti lanjutan kalau sistem ini makin absurd. Runtuhnya kepercayaan ini bikin orang jadi sinis, bukan cuma ke institusi, tapi juga ke masa depan. Mereka nggak lagi berharap banyak, tapi juga nggak mau diem. Mereka marah, dan kemarahan itu nyari tempat buat meledak. Dan seperti biasa, yang paling gampang dijangkau adalah simbol tertinggi dari sistem, yaitu pemerintah. Yang jadi masalah, waktu kemarahan itu nggak dibarengi dengan arah yang jelas, dia jadi destruktif, nggak membangun daya, cuma melampiaskan. Karena waktu kepercayaan udah rusak, orang nggak punya alasan lagi buat berpikir rasional soal solusi. Yang mereka punya cuma amarah, dan amarah yang gak disalurkan ke aksi nyata akhirnya muter-muter di tempat yang sama, yaitu nyalahin, nuduh, dan ngeluarin semua frustasi ke satu arah. Menyalahkan pemerintah bukan sekedar sikap emosional, itu hasil dari akumulasi tekanan, ketidakberdayaan, dan sistem yang gagal ngasih ruang buat banyak orang hidup layak. Tapi kalau semuanya berhenti di kemarahan tanpa ada dorongan berefleksi atau perbaikan dari dalam diri sendiri, maka situasi juga nggak akan berubah. Pemerintah bisa salah, sistem bisa bobrok, tapi kalau satu-satunya respon yang muncul cuma tudingan tanpa evaluasi ke dalam, itu sama aja muter di lingkaran yang sama. Dan di ujungnya, yang paling rugi tetap mereka yang hidupnya nggak pernah bergerak dari titik awal. Well, gimana menurut lo tentang fenomena ini? Tulis pendapat lo di kolom komentar. Well, terima kasih udah nonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.